Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizal Agung Setiawan dari perwakilan kelompok 6. Di sini saya akan mewawancarai security dari Sigap yang bekerja di PT Sugiti Kreatif. Sebelumnya kita kan udah pernah wawancara juga kan ya. Sebelumnya tentang rekrutmen. Nah sekarang kita akan saya akan mencari tentang mutasi, PHK dan lain-lain lah. Oke, kita langsung mulai saja ya. Yang pertama tentang mutasi. Sebelumnya kan Anda kan pernah bilang kalau Anda itu dari sebuah yayasan kan. Bisa nggak ceritakan seperti apa proses mutasi yang berlaku di yayasan tersebut? Oke, untuk proses mutasi yang terjadi di yayasan saya itu seperti kita jatuhnya mengundurkan diri kalau kita dari yayasan, karena kan mutasi itu biasanya dapat dari yayasan itu sendiri. Jadi kita langsung dilakukan pengurangan, biasanya dari perusahaan meminta rekrutmen yang baru, anak-anak baru untuk masuk perusahaan tersebut. Contohnya waktu saya dulu 3 bulan saya dari AHM Delta Mas, saya dimutasi ke PT Sugiti sekarang. Walaupun itu juga PT mutasi dari entah pindah sip atau gedung atau lokasi gitu juga sama? Sama, itu juga biasanya dari yayasan itu sendiri yang meminta dari user. User meminta untuk yang lebih muda, lebih fresh lagi, apa orang-orang baru untuk masuk ke situ. Jadi regenerasi jatuhnya. Oke, siap. Terus apakah Anda pernah mengajukan mutasi itu sendiri? Untuk pengajuan mutasi saya belum pernah. Karena kalau saya mengajukan mutasi pasti saya bakal diberhentikan dari situ. Karena jatuhnya mengundurkan diri, bukan dari pihak yayasan itu sendiri. Biasanya dari yayasan itu sendiri yang menentukan mutasi. Oke. Nah, selanjutnya kita yang ke promosi aja ya. Promosi, apakah Anda pernah melihat adanya proses promosi jabatan untuk Sapam? Kalau untuk promosi jabatan Sapam itu di PT saya saat ini belum pernah saya lihat, tapi kalau dari PT sebelumnya di AM itu pernah. Jadi kayak kita mempunyai prestasi apa, biasanya kita naiknya jadinya ke sub komandan regunya, jadi wakil danrunya. Terus tahapan atau ada nggak syarat gitu yang harus dipenuhi buat bisa naik posisi tersebut? Untuk tahapan-tahapannya sih ya pasti ada, mungkin. Cuman saya masih belum mengetahui karena saya masih baru juga di situ. Terus apakah ada evaluasi atau pelatihan atau penilaian khusus untuk naik posisi itu? Kurang tahu saya kalau soal itu. Berarti karena belum tahu juga saya. Oke, terus apakah Anda pernah menjalani proses evaluasi kinerja secara formal? Untuk evaluasi kerja secara formal sih ya dari yayasan sudah pernah ada beberapa. Cuman ya paling ya sebagian aja sih dari yang diambil itu cuma sebagian teman-teman doang untuk melakukan evaluasi. Apakah terus yang nilai itu komandannya atau siapa, terus hasilnya itu ntar disampaikan ke Anda? Kalau untuk yang mengetesnya itu biasanya sih dari Korlap ya, koordinator lapangan langsung. Nanti dari Korlap itu ngasihnya ke siapa yang memegang di atas jabatan Korlap itu ada lagi, saya lupa. Cuman dari situ nanti langsung ke usernya, dari ke pihak perusahaan itu sendiri langsung diserahkan hasilnya. Lalu apakah ada gimana alur pemberian kompensasi atau tunjangan di yayasan tersebut? Kalau untuk tunjangan itu di yayasan ada terbagi jadi 2 doang. Yang pertama itu ya pasti THR ya. THR itu kan pasti ada karena THR kan wajib sifatnya. Terus yang kedua itu akhir tahun tuh biasanya ada juga. Karena itu kan tanda tangan kita perjanjian kontrak tuh di akhir tahun. Terus kalau misalkan tunjangan shift malam atau resiko atau bonus apa data atau kriteria tertentu yang digunakan gitu? Nah itu di luar yayasan. Itu di luar yayasan? Iya. Yayasan nggak menyangkupi itu. Biasanya cuma 2 itu doang, THR sama akhir tahun. Terus apakah ada proses pengajuan misalkan untuk tunjangan lembur atau semua dihitung otomatis oleh HR? Kalau tunjangan lembur emang biasanya dihitung oleh dari HR, tapi dari yayasan itu sendiri akan mengelola lagi. Lalu untuk pemecatan atau pensiun, tapi ada pensiun kan? Kalau pensiun itu biasanya dari umur sih. Misalnya kita dari umur kita sudah tidak lagi yang kita dimutasi tadi, regenerasi jadinya. Itu biasanya kita dipensiunkan dari situ. Tapi ada tunjangan pensiunnya? Nggak ada kalau itu. Paling cuma BPJS, terus kayak jam sostek kita pasti ada. Yayasan mengasih itu. Terus alur atau prosedur jika ada sapam yang diberhentikan karena pelanggaran kerja, apakah ada dimulai dari surat peringatan?
Kalau untuk dari saya sih biasanya nggak langsung sih. Kalau emang dari itu dia melanggar dan berakibat fatal tuh biasanya langsung diberhentikan dan biasanya diganti dengan yang baru. Berarti nggak ada peringatan, cacicu langsung ya, langsung. Terus gimana kalau proses pensiunnya itu gimana? Kayak misalkan apakah ada kayak teman Anda terus apa nggak teman kerja sudah dekat usia pensiun gitu? Kalau teman dekat sih masih belum kayaknya. Cuman ada beberapa yang umurnya udah hampir 55 tahun ya. Tapi dia masih bekerja di situ. Masih. Tapi prosesnya tahu kalau proses pensiunnya itu gimana? Ya pasti karena umur sih, karena lihat dari patokan umur dia. Karena satu umur juga udah semakin tua, pasti kinerja juga semakin menurun. Berarti diinfoin gitu dari yayasan kalau misalkan Anda ini mau. Ya pasti gitu. diinfoin. Gak apa-apa, umur mungkin Bapak sudah ini, mungkin Bapak diistirahatkan dulu, gimana kan dulu gitu. Oke. Ya udah cukup segitu aja dari saya Mas ya. Makasih Siap. Mas Brian. Siap. Ya, namanya Mas Brian ya. Oke, siap ya. Kasih ya Mas ya. Ya.